Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Komunikasi Pemasaran sebagai syarat memenuhi tugas manajemen pemasaran, yang beranggotakan Salsabila Putri Mawardi, Siti Amalia, Siva Oranisa, Suci Fitri, dan Sherlyn Hasratwan. Ada beberapa poin penting yang akan dibacakan, yaitu pengertian komunikasi pemasaran, pentingnya komunikasi pemasaran, peran komunikasi pemasaran, dan mengembangkan komunikasi efektif. Baik, diawali dengan pengertian komunikasi pemasaran atau marketing communication. Sarana bagi perusahaan dalam menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual tersebut. Dengan demikian, maka komunikasi perusahaan mempresentasikan suara perusahaan serta menjadi alat bagi perusahaan dalam membangun dialog dan berhubungan dengan konsumen. Pentingnya komunikasi pemasaran. Tidak ada cara pemasaran yang tidak menggunakan komunikasi, karena pemasaran merupakan komunikasi yang tercipta antara produsen dengan konsumen atau antara penjual dan pembeli. Untuk itu, keberhasilan pemasaran salah satunya adalah keberhasilan dalam membangun sebuah komunikasi. Tujuan pemasaran antara lain yaitu memberikan informasi yang jelas mengenai suatu produk, menjelaskan kegunaan manfaat produk, sebagai reminder atau pengingat kepada konsumen mengenai produk, mengajak, memperkenalkan, serta membangkitkan keinginan konsumen, menciptakan kesadaran konsumen terhadap merek, memfasilitasi proses pembelian yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Peran komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk dan merek yang dijual, sehingga diharapkan konsumen tertarik untuk membelinya. Komunikasi pemasaran mewakili suara perusahaan dan merek serta menciptakan hubungan baik dengan konsumen. Lingkungan marketing communication yang berubah yaitu A. Teknologi. Kemudahan dalam mengakses teknologi dewasa ini telah merubah cara konsumen dalam proses komunikasi. Koneksi internet yang kuat, rekam video digital telah menggeser iklan konvensional. Iklan murah dapat diakses di mana saja melalui telepon seluler multifungsi dan pemutar musik dan video portable. B. Komunikasi pemasaran dan ekuitas merek. Bauran komunikasi pemasaran terdiri atas 6 cara komunikasi utama, yaitu 1. Iklan, 2. Promosi penjualan, 3. Acara khusus dan pengalaman, 4. Hubungan masyarakat dan pemberitaan, 5. Pemasaran langsung, 6. Penjualan pribadi, 7. Pemasaran interaktif, 8. Pemasaran dari mulut ke mulut. Model proses komunikasi ada 2, yaitu A. Model makro proses komunikasi. Dalam model komunikasi makro, terdapat beberapa faktor utama, lebih menekankan pada faktor-faktor utama dalam komunikasi yang efektif, antara lain mengirim pesan, mengetahui siapa yang ingin mereka jangkau, tanggapan apa yang diinginkan, pesan dikemas dalam kode-kode tertentu sehingga dapat ditafsirkan oleh pendengar sasarannya. B. Model mikro respon konsumen. Di dalam model mikro, komunikasi pemasaran berkonsentrasi pada respon spesifik konsumen terhadap komunikasi. Terdapat 4 model hierarki respon klasik, yaitu AIDA, hierarki pengaruh, inovasi, adopsi, dan komunikasi. Agar komunikasi pemasaran efektif, 8 langkah yang perlu dilakukan komunikator, yaitu 1. Mengidentifikasi sasaran yang akan dituju. 2. Tentukan tujuan komunikasi terlebih dahulu. 3. Merancang pesan terlebih dahulu. 4. Memilih saluran komunikasi. 5. Menentukan total anggaran promosi. 6. Menyusun dan membuat keputusan atas bauran promosi atau marketing. 7. Mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Komunikator juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Mengembangkan komunikasi efektif yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan adalah cara yang digunakan perusahaan guna mencapai sasaran penjualan atau pemasaran dengan biaya yang efektif dan memberikan nilai tambah pada produk atau jasa baik kepada para perantara maupun konsumen langsung.
Hal tersebut tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Pemasaran langsung dan interaktif yaitu 3 karakteristik pemasaran langsung. 1. Penyesuaian pesan dapat disesuaikan dengan sasaran yang dituju. 2. Terkini, pesan up to date dengan perkembangan saat ini. 3. Interaktif, pesan dapat secara langsung maupun online. Hubungan masyarakat yaitu dalam hubungan masyarakat perusahaan tidak hanya berhubungan secara konstruktif dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan sejumlah besar masyarakat yang berminat. Iklan adalah suatu bentuk komunikasi non-personal untuk menyampaikan informasi yang berbayar sesuai keinginan dari institusi atau sponsor tertentu melalui media massa yang bertujuan mempersuasi khalayak agar membeli suatu produk atau jasa. 2. Personal selling. Personal selling adalah merupakan sebuah alat promosi yang sifatnya secara lisan baik kepada seorang maupun lebih calon pembeli dengan maksud untuk mencapai terjadinya transaksi pembelian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan menggunakan manusia sebagai alat promosinya. 3. Publisitas. Publisitas adalah merupakan keterangan tentang suatu produk tertentu yang disebutkan dalam bentuk berita, hal mana merupakan keuntungan karena dalam pelaksanaan tidak dibayar oleh sponsor. Dengan demikian publisitas mempunyai potensi untuk mendorong penjualan. Jadi, kesimpulannya adalah komunikasi pemasaran dapat diartikan sebagai cara yang pelaku bisnis lakukan untuk menyampaikan sesuatu melalui media tertentu yang mempresentasikan suara perusahaan serta menjadi alat bagi perusahaan dalam membangun dialog dan berhubungan dengan konsumen.